Perkenalkan, nama saya Feby Putri Wahyunialawa, NPM 24110261. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan perbaikan ITS khusus untuk mata kuliah pemrograman visual. Di sini saya akan menggunakan ini sebagai lembar soal, dan saya akan mengerjakannya di aplikasi Microsoft Visual Studio. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Langkah pertama sekali yang kita lakukan yaitu new project atau membuat project. Pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dikatakan di soal bahwa nama project menggunakan nama lengkap mahasiswa. Jadi ini kita ganti. Karena ini perbaikan, maka saya kasih Feby Putri Wahyunialawa UTS perbaikan. Langsung saja kita oke kan. Maka label pertama atau tampilan pertama yang muncul akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita atur besar from-nya. Setelah nomor 1 siap, kita masuk pada nomor 4, bahwa nama from-nya penggajian di pegawai dinas pendidikan menggunakan Toolbox FBNet. Nama from-nya penggajian. Di sini kita buat nama from-nya sistem penggajian pegawai dinas pendidikan. Kita enter. Nah, nomor 4 sudah siap. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Di nomor 5 buatlah pilihan NIP sebanyak 15 pilihan menggunakan combo box. Nah, pertama kali kita ke toolbox dulu. Kita memanggil label dan combo box. Kita sesuaikan. Pada label kita mengubah yang bagian teks. Tadi di situ dibuat NIP ya. Maka labelnya kita buat NIP. Namanya jadi NIP. Pada combo boxnya kita mengubah bagian name design. Kita buat NIP atau combo box NIP yang akan menampilkan option NIP. Setelah itu kita buat identitas dari pegawainya, di mana terdiri dari nama pegawai, NIK, alamat email, dan nomor handphone. Seperti yang tadi kita panggil label sebagai keterangan pada keterangan inputnya, dan di sini kita menggunakan text box. Kita sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti pada yang pertama, pada label kedua ini kita ganti pada bagian teksnya. Kita ubah menjadi nama pegawai. Pada text box yang kita ubah seperti pada combo box di atas. Kita ubah pada data desainnya atau name-nya. Kita buat nama pegawai. Kita enter. Mumpung karena di sini saya menggunakan ada alamat, email, nomor handphone, NIK, dan nama pegawai. Cara cepat untuk mengerjakannya itu kita Ctrl C aja pada bagian nama pegawainya, baru kita Ctrl V, kita kontrol sebanyak 4.
ini nanti sebagai nick, ini sebagai alamat, ini sebagai email, dan ini sebagai nomor handphone. Sekarang kita mengubah teks pada label. Dari nama pegawai kita ubah jadi nick. Ini sebagai alamat. Ini sebagai email. Ini sebagai nomor handphone. Langkah selanjutnya kita memanggil text box sebanyak 4 yang berfungsi untuk tempat penginputan dari data yang ini, yang 4 ini tadi. Jadi kita panggil sebanyak 4 karena ini juga 4. Kita Ctrl C aja biar cepat, baru Ctrl V untuk mengcopy pastekannya. Kita sejajarkan ya, biar nanti kita nggak kebingungan. Pada text box ini juga kita ubah yang bagian name-nya, name desainnya. Di bagian teks kita nggak perlu menulis sesuatu. Di sini kita buat nick, alamat, ini email, dan nomor handphone. Setelah kita buat identitas ini tadi, kita masuk pada bagian from load. Untuk membuat ini berfungsi untuk menambah option pada nip ini. Jadi kita ke from load-nya, kita ketikkan yang ada combo box-nya tadi. Ini berfungsi untuk menambah optionnya. Di sini nipnya 0x001. Nah, cara cepatnya kita, karena kita butuh 15, maka kita Ctrl C untuk mengkopikannya. Kita enter, baru kita Ctrl V kan. Kita kontrol sebanyak 15 ya. Nah, kita ganti tiga, empat, setelah ini sudah, kita kembali pada sini, baru kita klik 2 kali pada combo box ini. Kita klik 2 kali pada combo box ini berfungsi supaya nanti pada saat kita memilih option NIP 1, NIP 2, NIP 3, ini dari nama pegawai sampai nomor handphone akan terisi secara otomatis tanpa ada penginputan. Nah,
langsung saja. Di sini kita memakai if ya. Contohnya kita buat nama pegawainya Budi untuk opsi yang pertama. Unitnya itu kita samakan saja. Alamat contohnya kita buat Medan. Email kita buat budi@gmail.com. Baru nomor handphonenya baru kita langsung pada tingkat if kedua atau opsi yang kedua. Ini langsung kita kopikan aja ya biar cepat ya. Kita save, Ctrl V, kita ubah yang bagian nomor ini aja. Ubah namanya dari Tono @email.com. Kita masuk pada opsi yang ketiga, Pawoni, kita buat namanya. Ini terserah ya, sesuaikan pada kebutuhan masing-masing. Sini kita akan membuat sebanyak 15 ya, sesuai dengan banyak unit yang di atas ini opsinya. Jadi kalau ketinggalan satu, nanti pas kita klik yang enggak kita isi ini tadi, itu namanya itu nggak akan terisi secara otomatis. Jadi perlu kita isi semuanya. Bagian 4 kita buat nama, contohnya Susanto. Susanto@gmail.com. Ini emailnya sesuaikan ya sama nama pegawainya, jangan sampai ketinggalan. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Tentunya kita buat putra.
pada option ke-7. 7 kita buat namanya Feby. Feby@gmail.com. Sekarang kita masuk pada option ke-8. Ini saya buat yang cara cepatnya aja ya. Tadi Putra udah, sekarang kita buat Putri, nama keduanya. Putri@gmail.com 08 2 Juni. Kita buat namanya Sinta. Sama lagi ya. Susi. Kita buat namanya, contohnya Amel. Amel@gmail.com. Nomor 12, nomor 13, Cecia@gmail.com. 13 Cecia 13 14 Angki. Sekarang masuk pada nomor 15 yang terakhir. Kita buat namanya option terakhir, kita buat namanya siapa ya? Ricky. Ricky@gmail.com. Ricky nomor 15. Oke. Setelah kita buat seperti ini, kita coba jalankan untuk yang bagian soal nomor 5. Kita jalan. Oke, jalan ya. 1. Kita pilih nomor 1. Oke. Dia akan seperti ini, akan terisi secara otomatis. Oke, lanjut. Setelah kita buat NIP-nya, soal berikutnya nomor 6, membuat pilihan bidang sebanyak 15 ya. Jadi di sini kita akan menggunakan satu label dan satu combo box. Kita buat identitas labelnya sebagai bidang. Sekarang kita menggunakan combo box karena dia
pilihan ya, option. Kalau dia bukan option atau dia inputan, kita menggunakan text box. Karena ini pilihan atau option, jadi kita menggunakan yang combo box. Jadi kita kopikan aja, kita kasih bidang. Jangan lupa kita mengubah nama combo boxnya sebagai bidang. Oke. Nah, cara untuk mengisi option ini tadi, option bidang ini, kita perlu masuk ke from root. Oke. Sini kita mengisi seperti yang dari atas dari ini tadi. Nah, seperti inilah kita buat nama bidangnya macam gini. Nah, untuk bidang pertama, sekretariat pegawai kurikulum sarana. Ini kita kopikan sebanyak 15 ya bidangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Kopikan lagi karena kopiannya sudah hilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 lagi. Nah, ini di buka kurung ini dari nomor 1 sampai nomor 15 kita isikan yang ini, yang nomor bagian bidang ini, supaya nanti pada saat kita menjalankan programnya, kita memilih option bidangnya, maka nanti kita akan dikasih pilihan bidangnya yang ini. Jadi kita pilih yang salah satu. Jadi untuk bidang pertama, sekretariat, kita isi pada pertama. Untuk kedua, kepegawaian tuh ya, untuk kurikulum. Oke, kita tambah kan kepegawaian. Kurikulum. Sarana, prasarana. Prasarana. PAUD. Sekolah menengah pertama. Menengah pertama dalam kurung SMP. Lalu sekolah menengah atas. Dalam kurung SMA. Sekolah menengah kejuruan. Untuk SMK.
siswaan pengawasan sekolah teknologi dan informasi. Perencanaan dan program ya, bagian terakhir keuangan. Nah, kita coba jalankan ya. Programnya akan seperti ini. Ini kita buat option 8 contohnya ini putri. Nah, inilah tadi fungsi dari bidang tadi ya. Dia membuat option ini, kita mau pilih yang mana. Ada sekretariat sesuai yang kita input dari formulir tadi. Oke, lanjut next nomor berikutnya. Di sini nomor 7 buat pilihan jabatan menggunakan combo box gaji pokok. Nah, di sini kita gunakan label lagi ya. Ini untuk memberikan keterangan pada input. Kayak kalau manusia dia ada namanya. Nah, jadi ini combo boxnya sebagai tubuh manusianya dan ini sebagai namanya. Oke. Kita buat jabatan. Baru jangan lupa untuk ubah nama pada combo boxnya ya. Ini kalau di manusia adalah nafasnya. Jadi kalau kita nggak beri namanya, kita ada namanya tapi nafasnya nggak ada, nggak mungkin hidup. Oke. Karena tadi di sini dibuat kan, kita buat pilihan jabatan. Kita hitung gaji pokoknya. Baru di sini di nomor 8 sama kita hitung tunjangan jabatannya. Jadi kita ambil 2 lagi labelnya. Nah, di sini karena ini bukan option di bagian gaji pokok dan tunjangan jabatan, kita menggunakan text box. Ini sebagai gapok ya, gapok atau gaji pokok. Ini sebagai input tunjangan jabatan. Oke, sekarang kita ubah yang bagian labelnya. Yang kita ubah pada bagian labelnya itu teks ya. Bagian teksnya kita ubah jadi gaji pokok. Baru ini tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan. Oke. Nah, ini kan tadi udah terisi. Karena kan jabatan ini dia menggunakan combo box. Jadi kita perlu mengisi option combo box pada jabatan. Kita enter jabatan titik returns titik add. Nah, di soal
Jabatannya ada kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, staf administrasi, dan operator. Jadi kita perlu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi biar cepat kita copy paste seperti yang dari atas tadi, kita copy paste aja. 3, 4, 5. Nah, di sini tadi kepala dinas, lalu sekretaris, kepala bidang, staf administrasi, baru terakhir operator. Nah, setelah kita buat yang kayak gini tadi, baru kita hitung. Kan di sini kita hitung gaji pokoknya, kita hitung tunjangan jabatannya. Jadi kita hitung. Oke, kita masuk pada jabatan. Kita if-kan titik teks sama dengan untuk jabatan pertama tadi itu kepala dinas. Lalu enter, gapoknya sama dengan 10 juta ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, 10 juta kan? 4, 5, 6, 7, 10 juta angkanya itu. Oke. Baru kita hitung tunjangan jabatannya. Tunjangan jabatan titik teks sama dengan, nah, di sini cara menghitungnya yaitu gaji pokok teks dikali, di sini tunjangan untuk kepala dinas dia 30%. Nah, 30% itu 0,3 ya, 0,3. Enter. Nah, sekarang kita coba jalankan ya untuk kepala bidang. Ada yang salah ya guys, ada yang belum kasih. Oh, ini salah, ini harusnya teks, sorry. Oke, kita ulang lagi. Contohnya ini sipolnya, bidangnya sekretaris, jabatannya kepala dinas. Nah, ini dia tunjangan gaji pokoknya 10 juta, tunjangan jabatannya itu 3 juta. Nah, oke, kita lanjut. Untuk option berikutnya kita gunakan else if atau if bertingkat untuk jabatan titik teks dengan gapok
Nah, gaji pokok untuk sekretaris 8 juta ya. Oke. Tunjangannya di situ tunjangannya 25% ya. Jadi kita buat sel gapok dikali 25% itu kalau di desimalkan itu 0,25 ya. 25. Kita enter. Oke. Kita lanjut. Kita kopikan aja ya biar cepat ya, biar tinggal apa itu yang kita klikkan nanti. Sekretaris kepala bidang ya. Bidang gaji dia 6.500.000. 500. Oke. Lalu gaji pokok dia 20%, jadi 0,2. Oke. Lalu kita buat lagi untuk yang staf administrasi. Administrasi gaji pokoknya 4 juta. Empat, 2, 3, 4, 4 juta. Lalu gaji pokok kali persennya 10 ya, jadi 0,1. Tunjangannya 0,1. Baru staf operatornya gaji pokoknya 3.500.000. Operator tunjangannya 10%, 5% ya, jadi dia 0,05. Oke. Untuk hitungan nomor 8 sudah siap, kita jalankan. Kita buat yang mirip satu contohnya. Sekretaris tentunya kita ya udah tulis ya, dia langsung hitung sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut next pada soal berikutnya. Ini sudah siap, jadi kita next di soal berikutnya ini. Soal berikutnya ya, nomor 9. Di nomor 9 buat pilihan status menggunakan combo box. Kita buat pilihan status, kita hitung tunjangannya. Oke. Jadi karena dia ada option seperti pada jabatan NIP dan bidang tadi, kita menggunakan combo box. Oke. Kita copy pastekan yang combo boxnya. Pada teksnya ini kita buat status ya. Nah, status, tidak lupa juga kita ubah pada combo boxnya, di bagian name nya kita kasih status juga. Nah, ini nanti pada saat ini fungsinya kita ubah ini supaya nanti pada saat kita memanggil
optionnya ini di sini itu bisa depan di sini, jadi dia terbaca oleh sistem. Oke. Nah, seperti yang tadi, karena dia option, kita tambahkan di from loop dia status items add. Di soal ada 2 status, menikah dan belum menikah. Oke. Ini sini menikah ya. Copy aja. Kan belum menikah. Oke. Nah, tadi di sini dia suruh kita hitung tunjangannya. Jadi kita menggunakan seperti pada jabatan tadi kan, dia ada tunjangan jabatannya, kita menggunakan label dan text box. Kenapa kita harus menggunakan text box? Karena ini dia bersifat menginput ya, bukan memilih. Oke, kita ambil labelnya, kita kopikan text boxnya, kita ubah nama pada label jadi tunjangan status ya. Tunjangan status, betul. Kayak gitu juga pada text boxnya, kita ubah yang bagian name-nya status. Oke. Nah, sekarang kita buat perhitungan untuk tunjangan status. Di soal, cara menghitung tunjangannya, yang sudah menikah 10% dikali dengan gaji pokok. 10% dikali dengan gaji pokok. Jadi kita buat if status titik text dengan menikah ter tunjangan status titik text sama dengan file gaji pokok dikali 10%. 10% itu jadi 0,1 ya. Baru kita enter. Kita buat lagi yang untuk yang belum menikahnya. Status titik teks belum menikah. Enter. Tunjangan statusnya tunjangan statusnya 0, jadi nggak ada perhitungan, jadi kita buat 0. Oke, kita jalankan untuk tunjangan status. Kita isi dari awal, bidang, jabatan, contohnya kepala dinas, belum menikah. Nah, ini ya, yang sudah menikah dia 10 juta tetap. Kalau belum menikah ini 0 tunjangan status. Oke, next, soal berikutnya nomor 10. Buat input jumlah anak, tunjangan anak berdasarkan jumlah anak. Jadi di sini kita menggunakan jumlah anak combo box dan tunjangan anak. Kita hitung lagi seperti pada yang status. Jadi kita copy paste aja.
boxnya kita copy paste karena ini bersifat option. Jumlah anak. Oke. Kita juga jangan lupa ubah yang bagian name-nya ya. Soalnya nanti tidak bakalan terpanjang. Oke. Karena kita membuat perhitungan atau ada tunjangan anaknya, kita membutuhkan text box karena itu bersifat menginput. Tunjangan anak. Baru kita ubah yang pada text boxnya, kita buat tunjangan anak. Anak. Oke. Sekarang karena ini jumlah anak ini bersifat input, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini bersifat option. Kita panggil di from loop jumlah anak ya, kita tambahkan di sini jumlah anak items add. Di sini ada 0 anak 0 0. Kita copy paste aja ya. Karena ada 4, kita copy jadi 4 aja. Ada 1, 2, lebih dari 3 ya, dari 3. Oke, setelah kita buat pilihannya, kita buat perhitungannya di combo boxnya. If jumlah anak dengan 0 tunjangan anaknya ada soal tunjangan anak yang 0, dia tetap 0 ya. Jadi kita buat di sini 0 0. Untuk option kedua jumlah anak dengan 1 enter jumlah anaknya x dengan. Di sini yang ada anak 1, dia hitung 5% dikali dengan gaji pokok. Jadi gaji pokok dikali 5%, 0,005. Oke, kita lanjut untuk anak yang kedua sampai yang lebih dari 3. Kita konversi aja. Untuk yang 2 anak hitungannya 10%, gaji pokok dikali 10%, jadi dia 0,1 ya. Untuk yang lebih dari 3, untuk yang lebih dari 3 15%, jadi 0,15 ya. Oke, untuk tunjangan anak udah siap, kita akan jalankan ini. Oke,
potong dia, dibuatnya 0. Oke, udah terisi semua ya. Oke, next soal berikutnya, kita membuat input jumlah jam lembur dikali 50. Nah, ini bukan option ya, ini input. Jadi kita nggak menggunakan combo box, kita menggunakan yang text box ya. Jadi C. Sini di soal dibuatnya kita hitung uang lembur, jam lembur. Jadi di sini kita buat uang lembur. Okay. Jangan lupa juga kita ganti pada text boxnya. Sini jam lembur ya. Ini pada textbooknya juga jangan lupa diganti ya. Jam lembur. Nah, ini kan dia suruh kita menghitung. Nah, komponen yang kita gunakan untuk menghitung yaitu kita memanggil button. Kita ubah pada namanya BTN hitung. BTN hitung. Baru enter. Baru di bawahnya ini kan. Baru jangan lupa ubah pada bagian teksnya, ubah hitung. Di soal jam lembur dikali 50. Jadi kita buat uang lembur itu sama dengan teks sama dengan file jam lembur sini ya, file jam lembur teks dikali ditambah atau dikali 50 ya, jam lembur dikali 50. Oke, sekarang kita jalankan. Yang sana ya. Ini nggak ada file ya, karena dia kosong, kita nilai. Oke, kita coba jalankan. Oke,
jam lemburnya kita isi sendiri, input sendiri. Nah, dia 50.000 uang lemburnya. Oke, next. Soal berikutnya nomor 12, kita hitung bonus berdasarkan kehadiran pegawai. Nah, ini option lagi ya. Jadi kita membutuhkan combo box. Ini kehadiran kita jangan lupa mengubah pada bagian name-nya. Ini combo box kehadiran. Jadi dia menyuruh kita membuat membuat option menghitung bonus ya. Jadi kita panggil ini copy, paste. Ini bonus. Kita ubah pada bagian yang ini juga bonus sebagai text box untuk menginput bonus. Nah, seperti yang dari awal tadi, kita menambah lagi pada formnya kehadiran atau sini ada yang lebih dari 25 hari. Lebih dari 25. Dan yang kedua kurang dari 25. Baru kita buat perhitungannya. If kehadiran lebih dari 25, bonusnya sama dengan di sini bonus yang untuk 25 hari 500.000 ya. Jadi kita buat di sini 500.000 345. Sedangkan untuk yang kurang dari 25 nol ya, kurang dari 25 kita buat nol. Oke, untuk kehadirannya udah siap, kita jalankan. Dari ini pegawai
menikah, punya anak, zaman box itu kehadiran dia. Oke, terus semua ya. Next, langsung lanjut pada soal berikutnya. Menghitung uang makan pada jabatan. Di sini kita cuma menghitung ya, bukan menambah uang. Jadi kita tambah aja. Jadi ini uang makan. Ini transportasi. Coba pada bagian ini juga, pada bagian text boxnya, yang makan ketik oke. Sini nggak boleh pakai spasi ya. Ini kan ini transportasi. Oke. Sekarang kita menghitungnya di bagian jabatan. Kita tambahkan saja di sini. Untuk kepala dinas, uang makannya sembilan 1 juta. 2, 3, 4, 5. Transportasinya Rp1.500.000. Yang makan untuk yang kedua Rp850 ditambah transportasi Rp1.200.000. Untuk ketiga sama dengan uang makannya 700.000, transportasinya 1 juta.
staf administrasi menambahkan Rp500.000. Transportasinya Rp700.000. Lanjut yang terakhir, uang makan TTS sama dengan 350. Untuk transportasinya, transportasi teks sama dengan 500.000. Oke, sudah siap, kita next, kita jalankan. Untuk bagian uang makan ini gabung pada jabatan. Nah, untuk sekretaris uang makannya segini. Oke, jangan lupa maksudnya jatuh. Oke, lanjut menghitung pajak berdasarkan total gaji pegawai. Nah, kita pertama menghitung BPJS-nya, karena ini total gaji ini dihitung setelah ada total gaji ya. Oke, kita menghitung BPJS tadi, tekan sini. Oke, karena ini inputan, jadi kita kontrol C kan aja. Kita ubah pada bagian teksnya. BPJS ya, kita sini ke BPJS. BPJS. Oke, sekarang kita buat pada PTN hitungnya. Di sini tertera menghitung BPJS-nya 1% dikali dengan gaji pokok. Jadi kita buat di sini BPJS sama dengan X gapok X dikali 1%, 0,1. Enter. Kita jalankan. Hitung. Ini BPJS-nya. Next, sekarang kita hitung yang bagian pajak. Oke, kita menghitung total gaji ya. Cara menghitungnya, kita masuk pada PTN, hitung segini untuk total gaji.
kita buat dulu apanya ya, tempat inputnya, karena ini untuk input total gaji ya. total gaji toga. Oke, sekarang kita menghitung toga tax sama dengan di sini total gaji gaji pokok. Jadi file gapok tax ditambah file tunjangan jabatan tax ditambah tunjangan keluarga file tunjangan status. Tadi kita buat ya, tax ditambah tunjangan anak file anak tax ditambah lembur file uang lembur tax ditambah bonus file bonus ditambah uang makan file uang makan ditambah transportasi file transportasi tax. Oke. Kita enter, kita hitung dengan merankannya. Nah, kita ini isi semua ya, biar bisa dihitung oleh sistem. Contohnya 3, hadiran 25. Kita hitung. Oh, ini kita lupa kasih apa ya? Bentar ya, kita stopkan dulu ya. Ada yang salah. Ini baru kita kasih teks. Udah semua kan? Udah kita rancang lagi. Nomornya 1. Oke. Ini total gajinya ya, 13.850. Oke, kita next lagi, kita hitung BPJS nya, hitungan pajak ya. Pajaknya berdasarkan total gaji. Ini kayaknya perhitungnya ini pakai combo box ya, karena ini ada option.
kayaknya hitungannya pakai pajak, pakai combo box karena ada option. Jadi kita buat option lagi, option untuk pajak. Sini mana ya, bukan ini ya, sini punya kita ambil yang ini. Di sini kita buat pajak, baru pajak. Lalu kita minta lagi nih. Pajak kayaknya. Pajak, bayar pajak ya, pajak, bayar pajak. Oke, sesuai dengan ini, sesuai dengan soalnya, kita buat option di sini, tambahkan di sini pajak titik items titik dalam kurung. Di sini tadi kalau pajaknya salah ya. Ini pun salah. Enggak. Oke. Bayar pajak teks sama dengan total gaji from total gaji titik teks
0,15 nya. Oke, kita input. Kita hitung. Oke, sekarang kita hitung gaji bersih. Nah, untuk gaji bersih kita buat inputannya. Bersih dan gambar. Oke, dan di sini garut teks sama dengan file total gaji teks dikurang file bayar pajak teks dikali file BPJS teks. Oke, kita jalankan. Oke, dalam bunyi 1 giliran ini kita hitung. Oke, ini ya. Oke, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.